Apakah sudah? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, selamat siang mahasiswa PKPA, Rumah Sakit Mulyasari dan juga Rumah Sakit Royal Progress. Ya, siang ini saya akan memberikan tutorial berkaitan dengan PKPA Rumah Sakit. Seperti yang sudah saya sampaikan, komunikasinya nanti lebih banyak melalui tutorial YouTube supaya ada recording yang menjadi record mahasiswa dan juga bisa nanti diakses di YouTube yang sudah dikomunikasikan sebelumnya. Ya. Jadi ini supaya bisa menjadi pembelajaran bukan hanya bagi Manuela dan Pascalia kawan-kawan, tetapi juga bisa dilihat oleh mahasiswa lain di seluruh Indonesia kalau mereka mau merujuk kepada video mengenai PKPA rumah sakit ini. Ya. Jadi ini manfaatnya bukan hanya untuk Anda, tapi juga mahasiswa PKPA UTA lainnya dan juga mahasiswa lainnya. Ya. Oke, saya mulai dari PKPA rumah sakit. Tutorial video ini sudah ada, tetapi saya perlu menekankan supaya lebih komunikatif beberapa aspek yang penting berkaitan dengan PKPA rumah sakit. Ya, PKPA ataupun praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit ini tentunya ada 3 elemen yang interaktif ya. Jadi Anda sebagai mahasiswa praktek kerja profesi apoteker sebagai presepti ya. Jadi istilahnya itu sebagai presepti dan preseptor Anda itu ada 2. Saya sebagai preseptor akademis dari Fakultas Farmasi UTA 45 dan juga nanti tentunya ada preseptor dari pihak rumah sakit. Nanti dikomunikasikan ke saya siapa preseptor yang sudah ditunjuk oleh Rumah Sakit Mulyasari dan Rumah Sakit Royal Progress supaya nanti kita bisa berinteraksi karena ini merupakan interaksi ya tiga elemen ya supaya interaksi ini bisa maksimum dan hasilnya bisa memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi Anda sebagai presepti PKPA di rumah sakit. Salah satu kendala pada saat ini untuk melakukan PKPA di rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 ini adalah Anda tidak memungkinkan untuk bekerja langsung ya. Tetapi kalau misalnya ada kesempatan untuk langsung, apakah di Mulyasari ataupun di PKPA di Royal Progress tentunya sangat baik. Bagaimana Mulyasari bisa praktek langsung? Kalau di Mulyasari udah bisa sih Pak. Kemarin juga udah mengkoordinasikan juga sama di sana. Ya, oke. Yang di Royal Progress? Bisa Pak. Kita langsung di instalasi farmasinya Pak. Setiap hari atau bagaimana? Setiap hari Pak. Oke, nanti dilaporkan kepada saya rencana aktivitas Anda setiap hari ya. Di Mulyasari berapa lama Anda di situ? Kalau di Mulyasari saya 1 bulan Pak. Nah, Royal Progress? 2 bulan Pak. Ini mau masuk bulan kedua Pak. Nanti dibuat laporan ke saya apa yang sudah dilakukan ya. Apakah sudah ada assignment khusus, proyek khusus yang diberikan oleh preseptor di rumah sakit ya, supaya saya bisa memonitor sehingga dengan demikian itu kita bisa bahas ya. Saya tidak tahu apakah ada tutorial daring seperti ini atau langsung on the spot semua. Langsung Anda bekerja sama dengan tim rumah sakit. Ada pembekalan nggak dari preseptor dari rumah sakit? Nggak ada? Halo? Paling langsung pembagian tugasnya aja, Pak.
Misalnya Ya. hari ini saya dirawat jalan, teman saya dirawat inap kayak gitu Pak. Jadi lebih kepada apa yang Anda bisa observasi di situ, tapi belum ada tugas khusus untuk menjadi proyek Anda di masing-masing mahasiswa ataupun perkelompok? Belum ada? Ada tidak? Halo? Untuk saat ini Pak belum ada Pak. Jadi Kemarin mulai dari masuk 1 bulan yang lalu, belum ada tugas khusus yang diberikan oleh preceptor untuk Anda kerjakan di samping day-to-day rutin Anda ke IGD ataupun ke rawat jalan ataupun ke rawat inap? Ini Pak, untuk sekarang katanya nunggu dari pembimbingnya dulu memberikan tugas, baru rumah sakit memberikan tugas juga. Maksudnya pembimbingnya dari saya? Begini, iya Pak, menurut reseptor rumah sakit kemarin itu kita disuruh tuh nanya pembimbing ke Pak Peter maksudnya. Pak Peter mau kita mau lihat apa dulu di rumah sakit, misalnya tuh Pak mau lihat ke pendistribusian obat kah atau apa, baru nanti kita ya rumah sakit membantu Pak. Ya ini karena kan Anda sudah mulai dulu, tapi penunjukan saya sebagai preceptor yang mendampingi Anda ini kan baru belakangan ya, baru seminggu 2 minggu ini ya. Oke, jadi masih ada berapa lama lagi Anda di situ? 1 bulan lagi, Pak. Oke, nanti akan saya susun apa yang Anda menjadi tugas dari masing-masing Anda. Nanti namanya saja diberikan ke saya. Ya, selain Anda nanti ada tugas kelompok, ada juga nanti tugas masing-masing mahasiswa. Ya, tidak terlampau sophisticated tugasnya. Yang penting Anda bisa membuat laporan dengan baik, nanti dipresentasikan bersama di tutorial minggu depan. Saya tidak tahu apakah minggu depan Anda masih ada waktu untuk tutorial lagi atau tidak karena sudah menjelang puasa. Nanti disampaikan saja ke saya ya. Oke. Ya. Oke, jadi pandemi COVID-19 ini diperkirakan belum teratasi sepenuhnya. Syukur kalau Anda bisa mendapat izin untuk langsung bekerja di rumah sakit, tapi tentunya protokol kesehatan ini harus benar-benar Anda ikuti, jangan sampai nanti terjadi penularan, ya baik terhadap diri Anda sendiri ataupun ke site yang ada di rumah sakit. Apakah Anda sudah divaksinasi atau setiap masuk ke situ harus ada tes antigen sebelum mulai kerja setiap hari atau bebas begitu saja? Kalau divaksinasi sudah Pak, dan sebelum kita PKPA di Rumah Sakit Royal, sehari sebelum kita udah tes PCR Pak, di rumah sakit tersebut. Ya bukan vaksinasi itu. Vaksinasi sebelumnya kita udah Pak. Bersama-sama. Vaksinasi 2 kali sudah. Apakah dengan fasilitas rumah sakit atau dari mana? Beda-beda, Pak. Masing-masing, Pak. Aha. Ya, oke. Oke, ya. Rumah sakit yang Anda PKPA nanti dijelaskan ya, nanti saya akan menjelaskan juga klasifikasinya. Seperti tadi Manuela belum mengetahui apakah rumah sakitnya itu tipe A, B atau C yang memiliki komite farmasi dan terapi. Tapi saya harapkan Rumah Sakit Mulyasari ataupun Rumah Sakit Royal Progress itu sudah masuk di dalam kelompok ini ya. Jadi PKPA itu seharusnya paling tidak merupakan rumah sakit kelas A, B atau C yang sudah memiliki komite farmasi dan terapi sehingga Anda nanti akan mempunyai pengalaman ataupun pembelajaran yang memadai ya dengan adanya komite farmasi dan terapi di masing-masing rumah sakit tersebut. Sudah ada belum komite dan farmasi terapinya? Halo? Di Royal Progress bagaimana?
Halo, siapa yang bisa jawab? Oke, nanti assignment ini sambil jalan. Jadi sebelum saya lanjutkan, jadi Pascalia sama Manuela, setelah ini Anda secara kelompok ya membuat struktur organisasi rumah sakit yang ada saat ini di masing-masing rumah sakit, ya, dengan fokus nanti ke instalasi farmasi, ya, dan komite farmasi dan terapi. Jadi Anda membuat organisasi rumah sakit, kemudian nanti lebih fokus pada organisasi yang ada di instalasi farmasi, baik rawat jalan ataupun rawat inap, serta posisi dari komite farmasi dan terapi itu seperti apa di struktur organisasi rumah sakit, dan letak dari apoteker ataupun pimpinan instalasi farmasi pada komite farmasi dan terapi itu seperti apa. Ya, disiapkan struktur organisasi dan presentasinya. Biar nanti tutorial minggu depan, ya mudah-mudahan masih bisa sebelum Lebaran itu sudah dipresentasikan. Jelas ya? Ya Pak. Ya Pak. Jadi rumah sakit tipe A, B, atau C yang memiliki komite farmasi dan terapi, sesuai dengan Permenkes RI nomor 30 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, ini harusnya Permenkes RI nomor 3 ya. Jadi yang kita bahas nanti adalah Permenkes RI nomor 3 tahun 2020 yang terbaru tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ya, nanti kita akan bahas setelah ini. Oke. Di mana rumah sakit itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Setelah slide ini nanti akan dibahas klasifikasi rumah sakit ini. Oke. Berkaitan dengan PKPA, jadi diharapkan Anda mengetahui perundang-undangan berkaitan dengan rumah sakit. Jadi saya minta Anda mempelajari ya Permenkes RI nomor 30 tahun 2020, kemudian Permenkes RI nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, ya. Kemudian Permenkes RI nomor 20 tahun 2019 berkaitan dengan pelayanan telemedicine. Ya. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Ya. Kemudian tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotek. Dan peraturan pemerintah 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi saya minta Anda mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PKP Anda di rumah sakit, dan ini akan menjadi referensi Anda nanti di dalam penulisan ataupun pembuatan laporan dari akhir PKPA nanti. Jadi harus dikaitkan dengan peraturan perundangan yang sudah saya sampaikan ini. Ya. Ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan. Kemudian ada SOP, Standard Operation Procedure dari IAI tentang telefarmasi. Ya, karena ini juga berkaitan dengan pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Ya. Kemudian SOP IAI tentang pelayanan kefarmasian selama pandemi COVID-19. Ya, ini menjadi acuan yang perlu Anda pelajari juga. Telemedicine Perkonsil 74 tahun 2020, ini berkaitan dengan telemedicine. Kemudian juga surat edaran Menkes ya tentang telemedicine juga. Dan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 ini juga berkaitan dengan telemedicine.
Jadi dalam masa pandemi ini rumah sakit tidak bisa lepas dari praktek telemedicine ini, sehingga Anda perlu mengetahui dengan baik ya. Karena ini merupakan spesifik praktek telemedicine yang diizinkan selama pandemi COVID-19. Ya. Ini kok masih lanjut lagi sih. Bagaimana tujuan PKPA rumah sakit yang menjadi sasaran utama Anda sebagai Prisepti? Jadi diharapkan setelah menyelesaikan PKPA rumah sakit ini, Anda diharapkan dapat memenuhi beberapa tujuan ataupun objektif yang disampaikan di sini. Ya, pertama, meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya. Nanti dalam presentasi klasifikasi rumah sakit akan dijelaskan posisi dari apoteker itu di rumah sakit seperti apa. Ya. Apakah sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis, atau sebagai tenaga non-medis. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan profesi kefarmasian di rumah sakit itu dapat Anda lakukan, sehingga dengan demikian pada waktu Anda nanti bekerja langsung siap kerja ya. Jadi sudah punya pengalaman, paling tidak Anda telah mengetahui apa saja beberapa elemen penting di dalam peran apoteker di farmasi rumah sakit. Yang ketiga, membekali calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit. Ya, karena instalasi farmasi itu bisa memberikan kontribusi yang sangat banyak, baik secara finansial ataupun secara medis untuk operasional rumah sakit. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Jadi kalau Anda nanti mau bekerja di farmasi rumah sakit, langsung siap pakai. Ya. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Jadi semua proses flow ya, peran apoteker yang ada di instalasi farmasi rumah sakit itu sudah Anda ketahui, ya, baik secara walaupun lebih banyak pada teori ya, karena keterbatasan waktu dan juga kondisi saat ini, sehingga tidak semua aktivitas farmasi rumah sakit itu dapat Anda dapatkan dibandingkan dalam keadaan normal. Ya. Manfaat apa yang diharapkan dari hasil PKPA rumah sakit ini? Ya, Anda bisa ataupun mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Ya. Jadi ini bukan hanya mengetahui, tetapi juga memahami. Ya. Jadi ini kalau sudah memahami ini seharusnya sudah melakukan beberapa fungsi yang sudah bisa Anda dapatkan di rumah sakit. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit, khususnya manajemen farmasi rumah sakit. Jadi Anda tidak terlampau luas mengenai manajemen rumah sakit secara keseluruhan, tapi lebih kepada manajemen praktis mengelola instalasi farmasi yang baik, ya, pekerjaan kefarmasian yang baik di rumah sakit. Nah, ini yang paling penting, ya, meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional. Jadi diharapkan Anda menjadi mempunyai self confidence yang baik, ya, untuk menjadi apoteker yang profesional untuk bekerja di instalasi farmasi rumah sakit. Kompetensi apa yang diharapkan dari Anda sehingga nanti Anda bisa melihat apakah apa yang sudah diberikan kepada Anda oleh preseptor di rumah sakit, ya, dengan ini kalau ada gap nanti Anda harus lihat itu apakah sudah memadai atau tidak, ya.
walaupun tidak semua kompetensi ini dapat diberikan kepada Anda, tergantung juga klasifikasi dari rumah sakitnya ya. Mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan ilmu dan teknologi, standar praktek kefarmasian, perundang-undangan, dan etika profesi farmasi. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan supaya Anda merujuk pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan peran apoteker di rumah sakit. Ya, jadi dipelajari semua. Mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di rumah sakit. Ya. Apakah di rumah sakit Royal Progress, Mulyasari, apoteker itu melakukan kunjungan ke bangsal, ke ward atau tidak, Anda ada tugas untuk masuk ke bangsal rawat inap di rumah sakit? Atau hanya di apotek saja, di apotek rumah sakit saja? Apotekernya ada di rawat inap, Pak, di klinis, Pak. Langsung ke pasiennya, Pak. Nah, apa yang dilakukan oleh Anda pada waktu kunjungan ke bangsal ataupun ward rumah sakit? Kayak kita, Pak, karena masih sebulan itu kita hanya mendampingi apotekernya, melihat apotekernya dengan memberikan kayak seperti obat pulang kepada pasien, Pak. Oke, ya. Kemudian mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Jadi communication skill sebagai bekal yang paling penting yang perlu Anda lakukan, karena Anda akan berinteraksi, berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan tenaga medis lainnya. Jadi soft skill dalam communication ini sangat penting ya. Jadi sekali lagi communication skill itu sangat penting kalau nanti Anda bekerja di rumah sakit. Ya. Mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini tugas kedua. Tadi tugas pertama Anda kan menyusun struktur organisasi rumah sakit dengan fokus instalasi farmasi. Kedua, struktur mengenai komite farmasi dan terapi. Nah, tugas terstruktur yang ketiga yang perlu Anda siapkan adalah perbekalan farmasi dan alat kesehatan apa saja yang menjadi ruang lingkup instalasi farmasi yang ada di Royal Progress dan juga di Mulyasari. Ya. Jadi nanti dibuat listnya, perbekalan farmasi apa, kemudian alat kesehatan apa saja, ya, yang menjadi ruang lingkup yang Anda dapatkan di rumah sakit. Ya, nanti dibuat presentasinya. Oke, jelas ya. Mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Dan mampu mengelola sediaan steril dan sitotoksik. Nah, apakah di Royal Progress dan di Mulyasari ada mengelola sediaan steril tidak? Jadi membuat sediaan steril sendiri untuk beberapa bentuk sediaan tertentu yang dipakai oleh rumah sakit? Ada tidak? Kalau sitotoksik nggak ada, Pak. Tapi sediaan steril ada, Pak. Sitotoksik tidak ada. Yang sterilnya apa? Ada. Apakah membuat mungkin infus bikarbonat ataupun aqua steril? Apa saja yang dilakukan untuk sediaan steril? Oke, nanti disiapkan antibiotik, Pak. Sediaan steril antibiotik. Maksudnya apakah instalasi farmasinya membuat sediaan steril tertentu atau tidak? Kalau antibiotik memang banyak yang harus di-manage di situ ya, antibiotik apapun dalam bentuk sediaan steril. Di sini maksudnya apakah instalasi farmasi untuk keperluan terbatas memproduksi ya sediaan steril tertentu.
Ya, nanti disiapkan laporannya. Ini tugas yang keempat, ya. Jadi bentuk sediaan apa saja yang dibuat oleh instalasi farmasi untuk kebutuhan sendiri, apakah itu mungkin nanti natrium bikarbonat kapsul untuk pasien yang mengalami hemodialisis, ya. Jadi laporkan apa saja yang dibuat oleh instalasi farmasi untuk kepentingan ataupun kebutuhan internal, ya. Jadi bukan untuk komersial. Baik yang steril ataupun non steril. Tadi disampaikan yang sitotoksik tidak ada. Jadi kemoterapi anti kanker nggak ada di situ. Apa benar? Halo? Apa benar di Royal Progress tidak menerima kemoterapi untuk pasien kanker? Halo? Ya, nanti dipelajari lebih lanjut, ya, dikonsultasikan dengan preseptor di sana, apakah benar itu. Ya, jadi jangan ada keraguan-raguan. Ya, termasuk yang di Mulyasari nanti, Manuela. Oke. Ini sebagai salah satu contoh organisasi rumah sakit dan farmasi di rumah sakit, ya. Jadi nanti Anda membuat struktur organisasinya, ya, bagaimana posisi dari instalasi farmasi di situ. Karena ini sangat penting. Ya, jadi Anda bisa melihat how strategic, ya, apoteker itu peran dan fungsinya yang ada di Rumah Sakit Royal Progress atau Mulyasari. Ya. Ini hanya sebagai contoh, bukan seperti ini, ya, tapi Anda nanti membuat bagan struktur organisasi yang benar, ya. Oke. Ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Ya. Perbekalan farmasi apa saja yang menjadi domain Anda, ya, mulai dari perencanaan, ya, pengadaan, penerimaan, distribusi, pelayanan, ya, pemusnahan obat yang sudah kadaluarsa, ya, pelaporan dan evaluasi. Jadi bagaimana peran apoteker dan sistem pengadaan yang seperti apa yang diterapkan di rumah sakit. Sudah dijelaskan belum ini Anda? Bagaimana cara menyusun rencana order obat? Bagaimana pengaturan sistem monitoring stok di instalasi farmasi? Anda dapatkan nggak itu? Dijelaskan nggak? Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit mulai dari perencanaan, kemudian procurement-nya, pembeliannya, kemudian manajemen internalnya bagaimana? Kapan obat itu dibeli, ya, dengan situasi stok yang seperti apa? Kemana dibelinya? Apakah ke toko obat, pramuka, apakah melalui distributor resmi? Itu dijelaskan nggak? Sudah dijelaskan belum? Nah, ini dia. Jadi Anda belum memiliki pembekalan yang baik sebelum melakukan PKPA, ya. Jadi kelihatannya ini masih serabutan ini. Ya, seharusnya sebelum melakukan PKPA itu ada pembekalan terlebih dahulu supaya Anda tahu apa yang harus dikerjakan. Ya. Jadi kalau seperti ini alur prosesnya udah nggak benar. Jadi Anda belum diberikan pembekalan yang cukup baik dari fakultas, apa yang harus dilakukan, ya, langsung masuk saja, bahkan penunjukan preseptornya juga belakangan. Nah, ini Anda harusnya lebih kritis, ya. Jadi walaupun sistemnya masih dalam proses penyempurnaan, nah Anda harusnya memiliki perencanaan yang baik, ya. Jangan nggak ada perencanaan sama sekali. Nah, perencanaan apa saja yang pernah diberikan kepada Anda nih? Anda mau melakukan apa yang harus dikerjakan. Nggak ada sama sekali. Ya, ini kelihatannya
partisipasi Anda minim sekali nih, nggak ada respons, nggak ada clue, ya nggak ada antusias, nggak semangat ini kelihatannya. Ya nanti dipikirkan lagi, kalau misalnya Anda tidak semangat, tidak antusias, ya buat apa dibuat tutorial seperti ini ya. Jadi harus ada inisiatif dari Anda nih. Kalau Anda diam 1000 bahasa, ya saya nggak tahu masalah Anda di mana gitu. Ya, saya perkirakan Anda juga di rumah sakit ya begitu aja kali, nggak ada inisiatif. Ya, tidak tahu apa yang dikerjakan. Ya, oke. Nah, ada audit internal. Saya tidak tahu apakah audit internal ini Anda dijelaskan atau tidak di rumah sakit. Ya, audit internal apa saja yang harus dilakukan? Ya, berkaitan dengan stok, berkaitan dengan sumber obat yang dibeli, karena banyak rumah sakit yang masih membeli katakan dari sumber yang tidak resmi, ya tentunya itu tidak profesional ya. Jadi harus dilakukan audit internal. Jadi semua praktek kefarmasian yang dilakukan di instalasi rumah sakit itu harus diaudit ya, supaya semuanya itu sesuai dengan peraturan. Jadi tidak ada celah sedikit pun yang dilakukan oleh instalasi farmasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, karena risikonya berat ya. Jadi harus ada audit di situ. Bagaimana sistem pengendalian obat yang ada di instalasi rumah sakit? Ya. Nah, sistem pengendalian ini apakah sudah dijelaskan kepada Anda nih? Secara sistematis gitu. Apa yang diterapkan di Royal Progress? Ada enggak? Ya. Nah, ini harusnya kalau Anda sudah melihat video tutorial ini, harusnya sudah lebih baik ya wawasan pengetahuan Anda, sehingga pada waktu Anda sekarang tinggal sebulan lagi itu sudah beberapa hal Anda sudah bisa lakukan itu ya, walaupun belum pernah ketemu dengan saya ya. Jadi saya minta supaya tutorial videonya itu dilihat dengan teliti. Jadi jangan hanya sekedar sepintas lalu aja. Ya. Jadi sistem pengendaliannya seperti apa nih, kontrol yang ada di persediaan yang di rumah sakit Anda lakukan, itu harusnya sudah dipelajari dengan baik. Ya. Nah, bagaimana peran fungsional apoteker di rumah sakit? Ini pentingnya yang saya katakan tadi, organization structure-nya seperti apa sehingga bisa diketahui dengan baik ya. Bagaimana peran fungsional apoteker, walaupun dari segi perannya tidak dalam kelompok tenaga medis, tetapi apapun posisi apoteker yang ada di struktur organisasi rumah sakit, kalau itu dilakukan secara profesional, tentunya akan sangat bermanfaat bagi rumah sakit dan akan bisa memberikan bukti bahwa peranan apoteker itu sangat baik ya. Jadi harusnya dikelompokkan di dalam kelompok tenaga medis misalnya, bukan dikelompokkan di tenaga non medis ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda nanti di rumah sakit pasif ya, tidak memberikan kontribusi yang substansial ya, nanti nggak bisa mengupgrade ya posisi yang ada di rumah sakit. Ya karena begitu saja gitu. Tidak ada breakthrough yang dilakukan oleh apoteker di rumah sakit. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab bersama supaya masing-masing apoteker mungkin lebih dari 1, ada 10 atau 15. Jadi kelompok apoteker itu harus memberikan terobosan ya supaya dilihat oleh tenaga medis yang lain. Oh, memang seharusnya instalasi farmasi itu apoteker itu masuk ke dalam tenaga medis. Ya, karena tidak ada pasien yang tidak diberikan obat. Walaupun didiagnosa dengan baik, tindakan medis yang baik, kalau tanpa ada obat, pasiennya tidak akan sembuh. Ya, nah, peran Anda di dalam obat ini yang harus menonjol ya.
Ya, pengetahuan akan obatnya itu prima, sehingga Anda bisa memberikan masukan kepada dokter untuk apakah itu ada medication error, ya, ada prescription error, itu dikomunikasikan dengan baik, dengan orientasinya adalah untuk kesembuhan pasien. Oke, ini merupakan evaluasi kriteria apa saja yang akan diberikan pada waktu Anda nanti sudah menyelesaikan PKPA di rumah sakit. Ya, jadi ada field knowledge, ya, pengalaman lapangan praktek yang Anda sudah dapatkan di rumah sakit. Ya. Ada professional skill yang Anda dapatkan. Kemudian ada communication skill yang Anda bisa improve, ya, apakah itu communication skill dengan pasien, sesama apoteker, ya, dengan tenaga medis lainnya, ini harus ada improvement. Ya. Ada teamwork skill di sini. Ya. Dan juga ada self-development. Jadi Anda harus punya self-development yang terus-menerus itu dikembangkan. Ya. Baik hard skill ataupun soft skill-nya. Kemudian representational skill, ya. Jadi apoteker itu harus hadir, ya, bisa dirasakan manfaatnya. Ya, jadi bukan hanya untuk memberikan obat kepada pasien sudah begitu, tidak ada bedanya dengan seperti toko obat begitu. Harusnya tidak demikian, ya. Bagaimana penilaian PKPA di rumah sakit? Ini yang sudah dipraktekkan. Apakah nanti ada perubahan? Jadi ada nilai pembimbing, ya. Jadi ada preseptor dari rumah sakit, ada preseptor dari akademik. Ya, ini bobotnya 50%. Nanti ada nilai ujian komprehensif, tapi dengan kondisi sekarang mungkin tidak ada ujian komprehensif. Jadi hanya berdasarkan laporan nanti. Kita lihat saja nanti bagaimana sistem penilaian yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi sekarang ini. Ya. Ini, ya. Jadi seharusnya pada waktu sebelum melakukan PKPA harus ada persiapan, ya, antara mahasiswa, kemudian preseptor di akademis, preseptor di rumah sakit. Nah, sehingga dengan demikian ini bisa optimum, ya. Jadi Anda bisa melakukan rencana kerja yang baik, ya. Jadi tidak hanya hadir di rumah sakit tetapi tidak punya planning yang jelas hari ini mau melakukan apa. Harusnya kalau dibuat rencana kerja selama 2 bulan, ya, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pada minggu pertama apa yang dicapai, minggu kedua apa yang dicapai, kemudian juga minggu berikutnya, sehingga dengan demikian seluruh aspek PKPA itu bisa dilakukan dengan terencana dan waktunya pun memadai. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini sebelum saya masuk nanti ke bab berikutnya. Ada? Oke, kalau tidak ada saya masuk ke subjek berikutnya mengenai klasifikasi rumah sakit. Ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah Pak, siap.
Oke, saya akan gunakan waktu 15 menit untuk menjelaskan mengenai Permenkes RI nomor 3 ya. Tadi ada Permenkes RI nomor 30 tahun 2020. Nah, ini yang paling baru. Ya, nomor 3 Permenkes RI nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ya. Ini klasifikasi rumah sakit ya. Kemudian ada perizinan rumah sakit, tapi kita tidak akan membahas mengenai perizinan rumah sakit, tapi lebih kepada klasifikasi dan nanti bagaimana posisi dan peran apoteker di rumah sakit. Ya. Oke. Sesuai dengan Permenkes RI nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, ya, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi 3 pelayanan ini merupakan kewajiban ya sesuai dengan definisi rumah sakit. Jadi tidak ada rumah sakit yang tidak memiliki gawat darurat. Tidak ada rumah sakit yang tidak memiliki rawat inap ataupun rawat jalan. Ya, jadi 3 elemen ini merupakan satu kesatuan yang harus ada di rumah sakit sesuai dengan definisinya. Ya. Jadi rumah sakit menyediakan pelayanan rawat inap, ya, rawat jalan, dan gawat darurat. Ya. Di mana saja rumah sakit ini dapat didirikan? Ya, rumah sakit ini dapat didirikan oleh pemerintah pusat, misalnya Rumah Sakit Umum Pusat RSCM, ya, Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, Dr. Sarjito di mana di Yogyakarta, ya. Bisa juga oleh pemerintah daerah, ya, masing-masing pemerintah daerah itu memiliki rumah sakit. Seperti di Jakarta banyak sekali rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah daerah DKI, ya, ada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, ya, Jakarta Utara, itu masing-masing memiliki rumah sakit yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan rumah sakit juga bisa didirikan oleh swasta. Ya, terutama di Jakarta, sangat banyak rumah sakit yang didirikan oleh swasta, termasuk di rumah sakit yang Anda bekerja sekarang ini. Ya, apakah di Rumah Sakit Mulyasari itu swasta atau pemerintah? Manuela? Swasta, Pak. Swasta ya, termasuk yang Royal Progress ini juga swasta ya. Kalau Anda lihat Rumah Sakit Royal Progress ini namanya mulai dari didirikan sampai sekarang mungkin sudah beberapa kali ganti nama ya, sampai sekarang Royal Progress ya. Oke. Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit statis, ya, rumah sakit bergerak, dan rumah sakit lapangan sesuai dengan kebutuhan. Ya, biasanya kalau rumah sakit statis ini kebutuhannya tujuannya jangka panjang, tetapi kalau rumah sakit bergerak, rumah sakit lapangan ini tujuannya jangka pendek untuk kebutuhan tertentu saja. Jadi bentuk dan jenis pelayanannya berbeda antara rumah sakit yang statis, bergerak, dan lapangan. Nah, saat ini banyak rumah sakit lapangan yang didirikan untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sifatnya sementara. Apa itu rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, ataupun rumah sakit lapangan? Rumah sakit statis ini merupakan rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan sifatnya permanen, ya, untuk jangka waktu yang lama, jangka panjang, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, ya, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Jadi lengkap ya di dalam rumah sakit statis ini. Jadi jangka panjang, ya. Jadi bukan didirikan hanya untuk 1 tahun saja, ya. Sedangkan rumah sakit bergerak ini merupakan rumah sakit yang siap guna dan sifatnya sementara, jadi tidak permanen. Ya, dalam jangka waktu tertentu, dan ini movable ya, dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jadi ada rumah sakit bergerak berupa kapal,
ya ataupun bentuk yang lain yang siap guna dan sifatnya sementara, yang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi bukan statis. Sedangkan rumah sakit lapangan ini dapat berupa tenda, ya, dapat kontainer yang dirubah menjadi fasilitas pelayanan kesehatan sementara, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit. Ya, seperti sekarang rumah sakit yang ada di Wisma Atlet ini kan bangunannya permanen, tapi yang tadinya sebagai Wisma Atlet ya difungsikan sementara sebagai rumah sakit sementara ini, karena begitu membludaknya pasien COVID-19 dan keterbatasan fasilitas yang ada di rumah sakit yang ada saat ini, maka dibuatlah rumah sakit lapangan yang sifatnya ini sementara, ya. Tetapi karena bangunannya permanen bahkan sangat baik, ya, bahkan sudah seperti rumah sakit khusus, ya. Sedangkan di beberapa tempat lain masih menggunakan tenda-tenda yang difungsikan sementara, ya. Jadi Anda bisa memahami apa itu rumah sakit statis, bergerak, dan rumah sakit lapangan. Kemudian ada pengertian mengenai pelayanannya. Jadi berdasarkan pelayanannya, rumah sakit itu bisa sebagai rumah sakit umum, bisa rumah sakit khusus. Nanti Anda bisa menjustify apakah Royal Progress, Mulyasari itu termasuk rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Ya, kalau nggak salah dulu rumah sakit Royal Progress ini lebih kepada bedah, ya, tapi sekarang masih rumah sakit khusus atau umum kalau Royal Progress. Halo? Pengetahuan Anda sudah hampir sebulan di rumah sakit Royal Progress, dikelompokkan sebagai rumah sakit apa dia? Rumah sakit umum, Pak. Ya. Rumah sakit apa? Rumah sakit umum, Pak. Ya, nanti Anda pelajari. Kalau nggak salah dulu itu sebagai rumah sakit bedah syaraf, ya. Ya, kemudian berubah menjadi rumah sakit khusus. Ya, sudah berubah menjadi rumah sakit umum mungkin sekarang, ya. Nah, Anda harus tahu nih statusnya, ya. Jadi nanti Anda buat laporan yang benar status sekarang, termasuk juga yang Mulyasari, ya Manuel, ya. Jadi apakah itu rumah sakit umum atau rumah sakit khusus berdasarkan pelayanannya. Nah, rumah sakit umum itu memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Jadi semua bidang penyakit ada fasilitas pelayanannya, ya. Pelayanan medik. Pelayanan medik dan penunjang medik dapat terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik spesialis. Nah, Anda bisa lihat nanti apakah di Rumah Sakit Mulyasari, Royal Progress, lebih kepada pelayanan medik umum, atau ada ciri tertentu, pelayanan medik spesialis tertentu, ya, apakah bedah syaraf atau bedah khusus lainnya, ya. Jadi sudah ke medik subspesialis. Jadi Anda bisa menjelaskan tuh dengan baik, ya, posisi dari masing-masing rumah sakit di mana Anda melakukan PKPA. Rumah sakit umum, ya, kalau benar Rumah Sakit Mulyasari ataupun Rumah Sakit Royal Progress itu adalah rumah sakit umum, maka pelayanan medik spesialis dasarnya harus ada di situ sebagai rumah sakit umum. Ya, pelayanan medik spesialis penyakit dalam, anak, bedah, ya, dan obstetri dan ginekologi. Nah, apakah ada 4 pelayanan medik spesialis dasar ini ada nggak di Rumah Sakit Royal Progress? Halo? Mengerti nggak? Belum mengerti? Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi keempat pelayanan medik dasar ini sudah ada 4-4-nya. Ada, Pak. Ya, nanti dilihat, ya. Yang di Mulyasari belum tahu. Sejauh ini saya belum tahu, Pak. Ya, oke, nanti dengan ada tutorial ini Anda bisa melihat, ya, apakah
pelayanan medik spesialis dasarnya sebagai rumah sakit umum itu sudah ada atau belum. Ya, kalau dia rumah sakit umum harus ada 4 pelayanan medik spesialis dasar ini ya. Jadi ada anak, penyakit dalam, bedah, dan obgyn. Ya, oke. Kemudian mengenai keperawatan dan kebidanan, kalau dia punya spesialis dasar kebidanan, pasti ada ini ya. Jadi bukan hanya keperawatan tapi juga ada kebidanan ya. Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan generalis dan asuhan keperawatan spesialis ya, dan khususnya asuhan kebidanan. Ya, nanti dilihat. Pelayanan non medik ya. Tadi pelayanan medik. Nah, pelayanan non medik itu apa saja? Ini terdiri atas pelayanan farmasi. Nah, di sini peran Anda nanti di sini. Nah, PKPA Anda itu kan di sini di pelayanan farmasi. Nah, ini kita harus sadari memang pelayanan non medik ini menjadi kelompoknya farmasi ya, sama dengan pelayanan laundry, makanan gizi, sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non-medik lainnya. Jadi saat ini menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020, pelayanan farmasi ini termasuk di dalam pelayanan non-medik. Ya. Jadi walaupun Anda berkecimpung di dalam obat, ya, berinteraksi dengan obat dengan pasien, tetapi ini masih dikelompokkan sebagai pelayanan non-medik. Ya. Ini menjadi challenge ya kalau Anda nanti bekerja di pelayanan non-medik ya, tetapi tidak mengupgrade ya, posisi ini akan begini terus ya. Jadi pelayanan farmasi itu hanya sebagai pelayanan non-medik ya, karena tidak ada breakthrough, tidak ada substantial difference dibandingkan dengan yang lainnya ya. Ini posisinya memang tidak favorable ya. Anda berinteraksi dengan pasien, ya, menyediakan obat untuk pasien, tetapi dikelompokkan di dalam pelayanan non-medik. Ya, ini menjadi challenge bagi profesi dan juga bagi individu apoteker supaya bisa pelayanan farmasi ini bisa di-upgrade menjadi pelayanan yang medis. Ya. Oke. Sumber daya manusia apa saja yang ada di rumah sakit umum? Ini bisa tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan. Nah, di sini Anda nih, tenaga kefarmasian. Ya, jadi bukan tenaga medis tapi sebagai tenaga kefarmasian. Ya. Dan ada beberapa tenaga yang lain, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan seterusnya. Jadi Anda dikelompokkan di dalam tenaga kefarmasian. Ya, apoteker itu sebagai tenaga kefarmasian. Ya, selanjutnya siapa saja yang dikelompokkan di dalam kelompok tenaga medis? Ya, tenaga medis ini hanya dokter dan dokter gigi. Ya, jadi tidak termasuk apoteker. Ya, jadi dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis. Ya, tidak ada apoteker di sini. Oke, saya masuk ke rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus ini memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Ya. Misalnya ini ibu anak, mata, gigi mulut, ginjal dan seterusnya. Ya, ini termasuk di dalam kelompok rumah sakit khusus. Sorry sebentar ya. Bentar.
Ya, sorry. Halo? Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Kedengeran, Pak. Ya. Tiba-tiba hujan, saya harus bereskan sesuatu dulu. Oke. Nah, pelayanan kesehatan apa yang diberikan oleh rumah sakit khusus ini? Paling tidak pelayan medik dan penunjang medik, ya, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan non medik. Termasuk di sini adalah pelayanan kefarmasian. Ya. Jadi pelayanan non medik ini salah satunya adalah pelayanan kefarmasian atau pelayanan farmasi di sini. Ya. Sumber daya manusia yang ada di rumah sakit khusus tidak jauh berbeda dengan rumah sakit umum, ya. Ada tenaga medis dan juga nanti ada tenaga apa? Tenaga kefarmasian, ya. Jadi ini ada tenaga kefarmasian. Jadi apakah itu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, ada peran apoteker di situ. Ya, jadi ada tenaga kefarmasian yang berfungsi untuk memanage mengenai pelayanan kefarmasian. Ya. Nah, ini klasifikasi rumah sakit umum. Jadi ada rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D. Ya, nanti masing-masing bisa menjustifikasi apakah Royal Progress Mulyasari itu masuk di C atau D. Royal Progress rumah sakit tipe apa dong? Kelas berapa? Tipe B, Pak. B, Pak. Kelas B. Ya, nanti apakah benar? Jadi nanti kita pelajari, ya. Kalau rumah sakit kelas A, rumah sakit umum kelas A, misalnya rumah sakit Dr. Cipto, ini memiliki tempat tidur paling tidak 250. Ya. Kalau kelas B 200 minimum. Nah, berarti Royal Progress sudah di atas 200 kapasitas tempat tidurnya, bed capacity-nya. Anda mengatakan itu kelas B, justifikasinya apa? Kan tadi kalau rumah sakit umum kan ada 4 pelayanan medik dasar, ya. Bedah, anak, kemudian kebidanan, sama penyakit dalam. Itu pasti sudah ada. Nah, sekarang jumlah tempat tidurnya berapa di Rumah Sakit Progress? Kalau untuk jumlah tempat tidurnya, Pak, kita belum tahu persis berapa, Pak. Tapi berarti kita Anda tidak bisa terburu-buru menentukan itu kelas B, ya. Jadi harus ada beberapa kriteria, ya. Selain pelayanan medik dasar yang harus ada, juga tempat tidurnya paling sedikit 200. Ya, nanti dicek, ya. Jadi apakah itu kelas C atau kelas B? Ya. Termasuk yang Mulyasari nanti, ya. Kelas apa tuh, Manuel? Belum tahu juga. Iya, belum tahu juga, Pak. Soalnya belum ini kan. Oke. Kalau rumah sakit umum kelas C ini 100, ya, paling sedikit 100. Ya. Dan kalau kelas D ini 50. Ya, jangan-jangan Mulyasari itu 50, saya nggak tahu. Ya. Jadi nanti Anda menjustifikasi dengan benar secara teori sesuai dengan Permenkes nomor 3 2020 ini, Rumah Sakit Royal Progress ataupun Mulyasari itu masuk di dalam rumah sakit umum kelas berapa. Ya. Berkaitan dengan rumah sakit kelas khusus, kalau kelas A itu minimum 100. Kelas B 75. Ya. Kalau kelas C 25. Jadi berbeda. Kelas ABC, D untuk kelas di rumah sakit umum dengan rumah sakit khusus itu berbeda jumlah tempat tidurnya. Ya. Oke. Rumah sakit khusus ini juga sama, jadi menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga kegawat daruratan. Ya. Oke, dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rumah sakit harus memiliki jumlah tempat tidur perawatan kelas 3 itu paling sedikit 30%. Nah, Anda lihat nanti ini, apakah di rumah sakit yang Anda
PKPA ini jumlah perawatan kelas 3-nya berapa persen? Apakah sudah sesuai dengan teori 3? Ya, minimum 30% dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit, ya, baik itu swasta, pusat, ataupun pemerintah daerah. Sedangkan kalau di swasta 20%. Ini kalau di rumah sakit pemerintah pusat, Pemda, itu 30% minimum kelas 3. Ya, kalau di swasta 20%. Ya, nanti dievaluasi ya. Kemudian bagaimana dengan jumlah tempat tidur di perawatan kelas 1? Ini paling banyak 30%. Jadi tidak boleh lebih dari 30% dari kapasitas tempat tidur ya. Ini baik untuk rumah sakit swasta, Pemda ataupun pusat. Kalau tadi kelas 3 minimum 20%. Ya, untuk swasta. Tetapi kalau untuk kelas 1 maksimum 30%. Sama semua untuk pemerintah pusat, Pemda ataupun swasta. Ya. Rumah sakit milik pemerintah, pusat dan Pemda dapat menyelenggarakan unit transfusi darah ya. Kalau mereka memiliki fasilitas yang memadai dan sudah disertifikasi, mereka diperbolehkan mempunyai unit transfusi darah tertentu. Ya, jadi tidak lagi tergantung 100% kepada PMI. Ya. Bagaimana klasifikasi sebagai rumah sakit pendidikan? Ya, rumah sakit dapat diterapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Saya perkirakan kalau Rumah Sakit Royal Progress dan Mulyasari itu belum ditujukan untuk sebagai rumah sakit pendidikan. Ini mengenai penanaman modal asing, tidak perlu saya bahas karena waktunya sangat terbatas. Mengenai peraturan internal, ya, setiap rumah sakit itu memiliki peraturan internal yang memungkinkan organisasi itu dilakukan secara efektif, efisien, dan accountable. Ya. Bagaimana manajemen rumah sakit? Nah, ini peran Anda nanti di dalam menyusun struktur organisasi karena Anda bekerja di rumah sakit swasta. Ya. Anda harus bisa menjustify ya. Pimpinan rumah sakit tidak boleh merangkap jabatan manajerial di rumah sakit lain. Jadi tidak boleh dia merangkap jabatan di lebih dari satu rumah sakit. Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala atau direktur rumah sakit. Jadi apakah ownernya ya itu tidak boleh merangkap menjadi kepala ataupun direktur rumah sakit. Jadi harus terpisah. Ya. Bagaimana dengan akreditasi rumah sakit? Ya, jadi ada akreditasi rumah sakit yang ditentukan oleh asosiasi ataupun oleh Kemenkes. Setiap rumah sakit wajib terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pelayanan kefarmasian itu juga diakreditasi. Ya, jadi itulah sebabnya ada jumlah apoteker tertentu yang dipersyaratkan untuk mendapatkan akreditasi dalam pelayanan kefarmasian tertentu. Ya, oke, ini tidak perlu. Ya, oke, pemberian nama nanti tinggal Anda pelajari. Ketentuan lain, ya, oke. Ya, ini mengenai peraturan peralihan. Ya. Nah, saya khusus menekankan supaya Anda nanti bisa menyadari betapa pentingnya peran apoteker di rumah sakit berkaitan dengan pelayanan kefarmasian. Ya. Pertama, pelayanan kefarmasian atau pelayanan farmasi itu digolongkan sebagai pelayanan non-medik. Ya. Pelayanan kefarmasian ada di setiap kelas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jadi apakah rumah sakit umum kelas A, B, C, D, atau rumah sakit khusus kelas A, B, C, ada pelayanan kefarmasian di situ. Ya, jadi Anda bisa bekerja, ya, mengabdikan profesi Anda di rumah sakit, di semua tipe rumah sakit. Ya. Apa saja tenaga kefarmasian yang ada di rumah sakit? Pertama, apoteker, yaitu Anda nantinya. Kemudian tenaga teknis kefarmasian, TTK. Ya, apakah D3 atau D4 farmasi, ya, mereka dikelompokkan sebagai tenaga teknis kefarmasian.
ini semua ada di setiap kelas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Ya. Bagaimana persyaratan bangunan dan prasarana peralatan? Di setiap rumah sakit tadi harus ada ruang farmasi. Ya. Harus ada peralatan yang ditempatkan di ruang farmasi, dan ini ada di setiap kelas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Ya. Oke, ini slide terakhir saya berkaitan dengan Permenkes RI. Ini nomor 3 ya. Jadi ini perlu nanti diperbaiki lagi ya. Ini harusnya nomor 3. Bentar ya. Harusnya nomor 3. Oke, ada pertanyaan? Karena udah 1,5 jam. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti mengenai tugas yang menjadi tugas khusus setiap mahasiswa dan juga tugas kelompok nanti akan saya share di tutorial mengenai rumah sakit ini ya, di klasifikasi rumah sakit. Jadi Anda saya minta mengakses, melihat apakah ada tugas ataupun berita dari saya nanti ke link video ini ya, video yang undang-undang ataupun mengenai kelas rumah sakit Permenkes nomor 3 tahun 2020. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya selesai tutorial hari ini. Saya harapkan nanti Anda bisa mempersiapkan dengan baik. Bagi mereka yang ini sudah nggak ada lagi, yang dari Rumah Sakit Esnawan. Masih ada nggak? Oke, nanti mereka akan menyelesaikan tugas terakhir laporan. Nah, bagi Anda yang sudah 1 bulan ya, yang di Rumah Sakit Royal Progress, supaya menyiapkan laporannya supaya nanti saya bisa periksa secara bertahap. Jadi bentuk laporan apa yang akan Anda laporkan, dibuat outline-nya dulu, ya nanti saya akan periksa. Jadi struktur laporannya seperti apa. Nah, supaya Anda bisa berkomunikasi dengan preseptor Anda di rumah sakit, nanti akan ada tugas-tugas yang akan diberikan kepada Anda sebagai mahasiswa yang nantinya akan dilaporkan dan dipresentasikan di minggu depan. Nah, minggu depan jam berapa bisanya? Tetap jam 2? Halo, Paskalia? Jam 11 bisa, Pak. Ya? Jam 11 bisa, Pak. Bagi yang mereka yang harus ke gereja, nggak ada masalah? Saya sih, Pak. Waktu, Pak, nanti kita diskusikan lagi. Oke, nanti dilaporkan ke saya apakah jam 11, apakah jam 2 ya. Jadi minggu depan disiapkan tugas-tugas tadi ya. Nanti dipresentasikan bergantian, sama nanti ada tugas individu yang akan saya berikan nantinya. Jadi lihat nanti di link di Permenkes nomor 3 2020 ini yang berkaitan dengan klasifikasi rumah sakit ya. Sambil nanti menunggu nanti recording dari Budi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita hari ini selesai. Saya minta Anda tetap
menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya supaya bisa menyelesaikan PKPA di 2 institusi rumah sakit ini dengan baik dan sukses. Oke, terima kasih. Selamat siang ya.